Selamat sore pamanku. Ini ada trouble Livina ya. Oh, salam dulu. Selamat sore, selamat bergabung lagi di Napranotor ya. Untuk ini permasalahannya tadi sebenarnya mobil kesini itu permasalahannya di drag lakernya jebol ya. Jadi ini drag lakernya jebol, pecah dia atau nggak bisa menampung lagi mungkin ya, untuk menampung minyak remnya ya. Untuk penampakannya, nah ini penampakannya ya, ini untuk drag lakernya ya, drag lakernya ini seperti ini drag lakernya. Terus untuk kampas koplingnya seperti ini, parah nih. Terus untuk mataharinya, matahari mataharinya sebenarnya masih bagus, cuman saya sarankan ganti satu gelundung ya, atau satu set ya. Karena apa? Karena untuk mesin Livina tersebut, ini untuk penggantian drag lakernya itu harus turun kopling ya, atau drag lakernya jadi satu sama master kopling bawah ya. Sini ya. Seperti itu. Jadi untuk pembongkarannya juga lumayan banyak ya. Kalau semisal kita hanya ganti kampas sama drag laker ataupun master kopling bawah, itu nanti kalau ada kerusakan yang menyusul, kita kerja 2 kali dan kita ongkosnya nombok ya. Jadi untuk teman-teman yang punya unit Livina ya, unit Livina, terutama Livina yang di bawah 2011 ke bawah, itu sudah mulai uzur ya, atau sudah mulai peremajaan untuk kampas kopling, untuk yang lainnya. Terus untuk engine mountingnya ya, terutama yang ini untuk engine mounting Livina itu sering kena ya. Ini udah mulai retak-retak juga ya, tapi ini masih bisa kepake ini. Jadi kalau ini putus ataupun jebol, itu biasanya terdengar suara kasar ya. Ini untuk penampakan kampas koplingnya ya. Kampas koplingnya udah kemakan, untuk batas limitnya udah kemakan ya. Jadi kampas kopling itu kalau batas limitnya ini, garisnya ini sudah kemakan, itu artinya kampas tersebut sudah aus ya, sudah harus diganti ya. Nah, seperti ini penampakannya. Dan ini untuk mereknya biasanya Nissan ya. Nissan itu kerjasama sama XCD juga ya. Terus untuk master kopling bawahnya itu biasanya pakai Valeo ya, Valeo. Jadi ini XCD Valeo ya, Valeo. Besok untuk ini harus dibersihkannya karena jebol untuk masternya ya, master bawahnya ya. Cukup rumit, dan menurut saya untuk master kopling bawah di dalam itu cukup merepotkan ya. Itu pertama kali saya menemukan itu di Mercy A140, itu sama persis untuk sistemnya. Jadi drag lakernya sama master bawah itu jadi satu ya. Itu yang sama persis itu Mercy, di Mercy A140 ya, yang mobilnya kecil kayak Honda Jazz ya. Katanya dulu memang saingan Honda Jazz ya, cuman nggak begitu laku, kalah pamor sama Honda Jazz ya. Jadi penting ya teman-teman ya, untuk untuk menganalisa sebelum terjadi kerusakan yang lebih parah atau fatal.
pastinya untuk perbaikan kampas kopling pergantian untuk setiap partnya itu lumayan mahal ya. Ya nggak mahal sebenarnya, kata ownernya tuh ini sudah berjalan 11 tahun, jadi dia belum pernah ganti yang namanya satu unit kampas kopling ya. Jadi ini memang waktunya ya. Kalau ukuran 10 tahun itu kalau di estimasi berapa kilo ya, taruhlah rata-rata 1 tahunnya itu 10 ya, berarti kan sudah 100 kilo lebih ya. Sedangkan untuk di dealernya itu untuk interval penggantian kampas kopling itu kira-kira di interval 60 sampai 80 ya, 60 sampai 80 ribu kilo. Jadi kalau punya teman-teman semuanya sudah ada 80 ribu kilo, alangkah baiknya untuk diganti ataupun di permajaan ya. Jadi ini untuk penampakan mesinnya. Nah ini ya, pembongkaran atau penggantian kampas kopling punyanya Livina ya. Ini dia ada throttle bodinya, ada Nissan sama Hitachi ya. Terus saya mau spill untuk di gearboxnya ya. Saya pernah menemukan nama Renault di gearboxnya tuh, ada Renault. Nah ini lambang Renault ya, Renault. Ini sebenarnya mobil Renault atau mobil Livina ya. Ada lambang Renault. Apakah ini sebenarnya mobil Renault atau mobil Nissan? Saya nggak tahu. Nggak ada, di sini ada lambang Renault. Nah ini lambang Renault ya. Kelihatan nggak? Nah ini kita zoom ya. Terus saya menemukan di mana lagi ya? Itu aja sih. Renault. Berarti ini gearbox punya Renault sebenarnya ini ya. Sini nggak ada ya, sini. Kalau di sini nggak ada. Itu aja sih yang tak temuin lambangnya Renault. Jadi mungkin ini punyanya Renault juga ya, mungkin ya. Mungkin, saya juga nggak tahu ya. Oke, itu ya sedikit tentang Nissan Grand Livina ya. Nissan Grand Livina itu bukan mengadopsi ya, mungkin regulasinya di Eropa sana seperti itu ya. Kok ada kesamaan sama Mercy A140 untuk master kopling bawahnya itu jadi satu sama drag lacquer ya. Jadi kalau itu udah master kopling bocor, kita nggak mau harus nurunin ya. Itu sudah berlaku di R3 ya. Terus untuk yang lainnya saya belum pernah menemukan ya. Mungkin teman-teman yang sudah pernah menemukan bisa di-share bareng-bareng ya nanti ya. Kita sepil untuk pengertian kampas sistem kopling ya. Kopling itu di sini pengertian kopling ya, kenapa mobil harus ada koplingnya ya. Jadi kopling itu berfungsi untuk memutus dan menghubungkan putaran mesin dengan transmisi secara halus dan lembut ya. Maka dibutuhkan kampas kopling itu sendiri ya. Jadi biar tidak terjadi hentakan atau biar tidak terjadi gesekan yang berlebihan, makanya
diberilah kopling ya, untuk memutus dan menghubungkan putaran mesin dengan transmisi secara halus dan lembut. Itu pelajaran di sekolahan yang pernah saya temui ya, seperti itu ya. Mungkin teman-teman ada yang bisa mau menambahkan, monggo di kolom komentar. Oke ya, sementara itu ya, tadi sudah dilihat untuk kondisi kampas koplingnya seperti apa. Berhubung sudah maghrib sore, kita tutup dulu ya. Oke, terima kasih yang sudah menyimak, terima kasih yang sudah menonton. Dukung terus channel kami, semoga bisa memberikan hal-hal yang bermanfaat dan positif. Selamat sore, dadah.